Penyihir Jujutsu Kaisen terdiri dari berbagai tingkatan, di mana tingkatan paling tinggi disebut sebagai kelas spesial atau kelas khusus. Nah, terdapat penyihir tingkat khusus di Jujutsu Kaisen yang menarik untuk dibahas, di mana mereka memiliki kekuatan besar yang mampu menghancurkan sebuah negara atau menghancurkan dunia apabila mereka ingin. Seperti yang diketahui, di Jujutsu Kaisen itu terdapat beberapa tingkatan penyihir, di mana para penyihir di-ranking dari kemampuan mereka. Pada awalnya, siswa baru bakal memulai jadi penyihir tingkat 3 atau 4. Setelah terlihat kemajuannya, ranking mereka akan naik. Akan tetapi, tingkat khusus atau tingkat spesial merupakan yang paling istimewa. Namun, ada 4 karakter yang terdaftar resmi sebagai tingkat khusus dalam asosiasi Jujutsu. Nah, siapa saja penyihir tingkat khusus tersebut? Berikut kita akan membahas beberapa penyihir yang terdaftar di asosiasi Jujutsu Jepang sebagai penyihir peringkat spesial atau khusus. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pertama, Suguru Geto. Pada awal seri Jujutsu Kaisen dan prequelnya Jujutsu Kaisen Zero Jujutsu High, dia awalnya adalah murid Masami Chiaga bersama dengan Satoru Gojo dan Shoko Ieri. Geto merupakan sahabat Satoru Gojo serta Ieri ketika masih bersekolah di SMA Jujutsu Tokyo. Pengalaman Suguru Geto menjadi penyihir Jujutsu menimbulkan kebencian yang mendalam terhadap non-penyihir atau manusia biasa. Itu semua karena orang-orang terdekatnya terbunuh dalam misi mereka. Nah, sebagai antagonis utama, Geto begitu membenci manusia normal, di mana kebencian tersebut berkembang ketika dia masih menjadi murid Jujutsu bareng Satoru Gojo. Sebab Geto mempercayai jika manusia merupakan ras yang lebih rendah daripada para penyihir. Geto memperoleh peringkat khusus karena kemampuannya mengendalikan arwah kutukan atau roh kutukan. Selain itu, dia pun dapat mengambil kutukan penyihir lain, yakni dengan membunuh pemilik lamanya. Selain itu, pada film Jujutsu Kaisen Zero, Geto terlihat mampu mengalahkan Panda dalam pertarungan tangan kosongnya yang cukup hebat. Sehingga Geto juga disebut memiliki kemampuan fisik yang kuat serta cerdas. Namun sayangnya Geto harus berakhir tragis usai terbunuh oleh sahabatnya sendiri Gojo setelah kalah berduel dengan Yuta. Selain memiliki energi terkutuk yang sangat besar, Geto juga memiliki kemampuan teknik bawaan, yaitu manipulasi roh terkutuk. Sesuai dengan namanya, teknik Suguru memungkinkannya untuk mengendalikan roh-roh terkutuk yang berkeliaran di dunia. Kutukan yang didominasi diserap ke dalam bola hitam kecil yang harus ditelan oleh Suguru secara langsung untuk menggunakan kemampuannya dan menyimpan roh kutukannya. Jika perbedaan tingkat roh kutukan dengannya lebih dari 2 tingkat, Suguru dapat menyerap kutukan tanpa konsekuensi. Dia juga dapat menyerap kutukan penyihir lain selama dia membunuh penyihir tersebut terlebih dahulu. Selain itu, Geto juga memiliki teknik andalannya, yaitu teknik maksimum Uzumaki, yang mana Geto menggabungkan sejumlah besar kutukan yang terkumpul menjadi satu serangan yang kuat. Dan Geto menggunakan lebih dari 4.000 kutukan dalam teknik maksimumnya atau bahkan lebih. Untuk domain expansion milik Geto, sebelum kematiannya, Suguru Geto belum pernah menggunakan perluasan domainnya. Tapi setelah Geto diambil alih oleh Kenjaku, Kenjaku sempat memanfaatkan kekuatan Geto dengan menggunakan kekuatan domain expansionnya. Dan mungkin itu adalah domain expansion milik Geto yang sebenarnya karena berkaitan dengan roh terkutuk. Nama domainnya adalah Womb Profusion, yang mana dengan memperluas domainnya, Geto akan menciptakan totem yang terdiri dari wajah-wajah aneh seperti roh terkutuk yang menyatu menjadi satu, menjadi pilar totem. Siapapun yang terjebak dalam area tersebut atau area serangannya akan terkena ledakan langsung tanpa gagal. Dan ledakannya ini mirip dengan serangan langsung dari maksimum Uzumaki. Tetapi sifat serangannya masih belum diketahui. Dan domain ini tidak memiliki barrier seperti pada umumnya. Domain ini mirip seperti Sukuna yang juga tidak memiliki barrier. Kedua, Gojo Satoru. Gojo Satoru disebut sebagai penyihir terkuat di dunia Jujutsu saat ini. Dia berasal dari klan Gojo yang merupakan salah satu dari 3 klan besar di dunia Jujutsu. Gojo Satoru adalah sahabat Geto sebelum pengkhianatan Geto dan kematiannya terjadi. Dan setelah itu, dia menjadi salah satu guru utama di SMA Jujutsu Tokyo. Sebagai salah satu karakter paling gampang dikenali di serial ini,
Dari awal jelas kalau Satoru Gojo bukanlah penyihir Jujutsu biasa. Gojo Satoru adalah salah satu guru utama di SMA Jujutsu Tokyo. Dia juga bertindak sebagai pelindung dan mentor bagi banyak siswa baru, termasuk Yuji Itadori, yang berhasil berkembang meski menjadi wadah Raja Kutukan Ryomen Sukuna. Berkat kekuatannya, Gojo Satoru dianggap sebagai penyihir terkuat di serial ini, bahkan menjadi peringkat khusus. Selain itu, Gojo juga dianggap dapat dengan mudah menghancurkan sebuah negara sendirian jika dia mau. Selain itu, Gojo juga dengan mudah berhasil mengalahkan para atasan Jujutsu Jepang karena ketidaksukaannya kepada mereka. Nah, kekuatan Gojo Satoru ini tak perlu diragukan lagi. Di balik sikapnya yang santai dan kocak, dia punya kekuatan limitless yang mana memungkinkannya mengendalikan ruang dimensi di sekitarnya dan menjadikannya sebagai baju zirah yang tidak bisa ditembus dengan serangan apapun sembarangan. Dan setiap serangan yang mengenainya akan menjadi melambat hingga akhirnya berhenti sebelum mengenai dirinya. Dan di balik penutup matanya tersebut, ada kekuatan Six Eyes yang bikin pengeluaran energi kutukannya nyaris nol, yang membuat pengeluaran energinya sangat-sangat efisien. Dan dengan kemampuan itu, Gojo bisa dengan bebas menggunakan perluasan domain kapanpun dia mau. Serta karena kekuatan Six Eyes ini, Gojo juga bisa selalu standby kapanpun dia mau dengan mengaktifkan teknik limitlessnya tanpa batas. Dan juga Gojo memiliki teknik andalannya, yaitu Murasaki, yang mana teknik ini adalah gabungan antara teknik biru dan merah. Dengan teknik biru ini, Gojo bisa memanipulasi ruang dengan membuat ruang hampa pada teknik birunya dan memaksa materi di sekitar teknik ini menarik masuk mengisi ruang hampa tersebut. Atau area di sekitar teknik biru ini akan tertarik bagaikan sebuah benda yang tertarik kepada magnet. Dan untuk teknik merah itu adalah sebagai pembalikan dari teknik biru. Merah ini memiliki efek sebaliknya dari teknik biru, yang mana dengan teknik merah, Gojo Satoru dapat mengaktifkan divergensi yang tak terhingga dan menyebabkan kekuatan penolakan yang sangat kuat, dan menolak semua materi di sekitar teknik merahnya. Dan karena sebagai kemampuan yang didukung dengan energi kutukan positif dan dibentuk sebagai teknik kutukan terbalik atau negatif, kemampuan ini memiliki kemampuan yang destruktif 2 kali lipat dari teknik biru. Dan jika digabungkan kedua teknik ini, maka akan menjadi teknik baru andalannya, yaitu Murasaki atau ungu, yang mana teknik ini menggabungkan dua sifat teknik merah dan biru, sehingga menciptakan sebuah massa yang dibuat atau massa imajiner yang mengalir deras, yang mana menggabungkan gaya tarik dari biru dan gaya tolakan dari merah, sehingga menciptakan massa imajiner yang sangat destruktif, yang mampu mengacak-ngacak dan menghancurkan apapun yang bertabrakan dengannya. Dan karena itu semua, ini menjadikannya bahwa Gojo menjadi penyihir Jujutsu yang paling kuat. Selain daripada itu semua, Gojo juga dapat menggunakan teknik kutukan pembalik dengan mudah, yang mana teknik itu terkenal sangat sulit dipelajari dan didapatkannya. Dan hanya orang berbakat saja yang beruntung bisa mempelajarinya. Selain itu, di sisi lain, karena kekuatannya yang hebat, bahkan saat kelahiran Gojo Satoru itu membuat keseimbangan antara kutukan dan manusia rusak. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kutukan begitu membencinya serta mau melenyapkannya. Dan jika Gojo Satoru dilenyapkan, maka keseimbangan antara kutukan dan manusia bisa normal lagi. Ketiga, Yuta Okkotsu. Popularitas Yuta meningkat tajam berkat peran utamanya di film Jujutsu Kaisen Zero. Awalnya, Yuta adalah anak biasa-biasa saja tanpa niat menjadi seorang penyihir Jujutsu. Tapi ketika dia dihantui oleh roh kutukan teman masa kecilnya, Rika, dia akhirnya menjadi murid Satoru Gojo. Dan karena energi kutukannya yang sangat banyak, serta memiliki roh kutukan di sampingnya yaitu Rika, Yuta akhirnya dianggap sebagai penyihir tingkat spesial atau khusus. Okkotsu Yuta juga merupakan kakak kelas dari Itadori Yuji. Yuta memiliki kutukan yang selalu menempel padanya dan membelanya ketika dia dibully. Kutukan Yuta tersebut bernama Rika, yang merupakan roh kutukan dari temannya yang tewas saat mereka kecil. Kekuatan Rika ini sangat besar, sehingga dia menjadi target Suguru Geto untuk diserap, dan membuat Geto menciptakan malam paret 1000 iblis untuk merebut Rika. Namun akhirnya Yuta berhasil mengalahkan Geto. Untuk kekuatannya, Okkotsu Yuta memiliki Rika sebagai teman bertarungnya dan menyimpan energi kutukannya yang sangat besar. Bahkan energi kutukannya itu melebihi Gojo yang sebenarnya. Dan kemampuan utama dari Yuta adalah memanipulasi energi kutukan tingkat lanjut, yang membuatnya bisa menciptakan teknik kutukan mimikrai atau peniru, yang mana memungkinkan dia untuk meniru kemampuan penyihir Jujutsu Kaisen lain.
Selain itu, karena Yuta memiliki kemampuan memanipulasi energi terkutuk tingkat atas, dia dapat dengan mudah memanipulasi energi kutukannya menjadi kekuatan bagi tubuhnya, yang membuatnya bisa memiliki kekuatan fisik hebat, kecepatan, dan stamina yang kuat. Dan juga karena Yuta memiliki roh kutukan sendiri, saat terhubung dengan Rika melalui cincinnya, Yuta dapat sepenuhnya memanifestasikan Rika menggunakan teknik terkutuk dan mengakses pasokan energi terkutuk Rika untuk mengisi energinya sendiri. Rika juga memiliki kemampuan untuk menyimpan berbagai macam alat terkutuk untuk membantunya dalam pertarungan. Serta Yuta juga dapat mempertahankan koneksi dalam memanifestasikan Rika selama 5 menit setiap kalinya. Selain itu, Yuta juga menjadi salah satu pengguna energi kutukan terbalik yang terbilang hebat melebihi Gojo. Yuta juga dapat menggunakan perluasan domainnya ketika terhubung dengan Rika melalui cincinnya. Tapi sayangnya, detail dari domain expansionnya tidak diketahui karena ketika bertarung dengan Ryu dan Uro, saat mereka bertarung bertiga bersama-sama menggunakan perluasan domain, Yuta dan yang lainnya tidak dapat sepenuhnya membentuk penghalang mereka atau domain expansion mereka karena gangguan dari Kuro Urushi. Keempat, Yuki Tsukumo. Yuki Tsukumo adalah penyihir yang diketahui sempat menjadi guru yang melatih Aoi Todo. Yuki adalah penyihir tingkat khusus yang paling berbeda dan normal. Ia merupakan satu-satunya perempuan yang berhasil memasuki tingkat spesial. Yuki juga merupakan mantan vasal Star Plasma yang menolak untuk bergabung dengan Tengen. Untuk aktivitasnya, dia memilih beroperasi di luar sistem SMA Jujutsu. Dia adalah salah satu pengaruh utama bagi Aoi Todo. Yuki meyakinkan Aoi Todo untuk menjadi penyihir Jujutsu dan melatihnya. Akibatnya ada bekas luka di wajah Todo. Sama seperti Suguru Geto, Yuki juga punya ide sendiri tentang masa depan umat manusia dan tengah mencari akar masalah buat membasmi seluruh kutukan yang terdapat di dunia. Dia percaya manusia harus memisahkan diri dari energi kutukan selamanya. Dan juga secara tidak langsung, Yuki lah yang menjadi pemicu pada diri Geto untuk menjadi jahat. Dan itu akibat pembicaraan bersama Geto tentang idenya sendiri antara penyihir dan manusia. Dan juga Yuki tidak banyak muncul di cerita sampai arc insiden Shibuya. Untuk kekuatannya, Yuki sendiri dikenal sebagai penyihir yang memiliki kemampuan Star Rage, yaitu teknik bawaannya, yang mana teknik kutukannya bisa membuatnya memanipulasi dengan bebas massa virtual atau massa benda atau beratnya kepada dirinya dan Shikigaminya sendiri, yaitu Garuda. Dan massa yang ditambah kepada serangannya itu dapat memberinya kekuatan penghancur yang dahsyat tanpa mengganggu pergerakan Yuki sendiri. Atau lebih tepatnya, Yuki bisa menambah massa berat tubuh atau serangan fisiknya seperti tinju tanpa terganggu oleh berat dari massa yang Yuki isi kepada dirinya atau serangannya. Selain itu, Yuki juga cukup mahir dalam menggunakan teknik kutukan pembalik. Dia dapat memulihkan dirinya dalam pertarungan. Dan untuk Shikigami Garuda, Shikigami Yuki terhubung langsung dengan teknik bawaannya, yaitu Star Rage. Dengan massa virtual yang ditambahkan oleh Star Rage, Garuda menjadi alat terkutuk yang dapat digunakan Yuki dalam pertempuran. Garuda juga dapat bertarung dan menahan lawan Yuki dan membuat dirinya menjadi berat agar lawannya tidak bisa bergerak, yaitu untuk memudahkan Yuki bertarung dengan musuhnya. Selain itu, untuk penggunaan domain expansionnya Yuki, meskipun tidak pernah diperlihatkan, Yuki mampu memperluas domain bawaannya dan memperkuat teknik bawaannya Star Rage. Tapi sayangnya, saat bertarung dengan Kenjaku, Yuki dan Tengen membicarakan tentang Yuki yang menggunakan perluasan domainnya untuk melawan Kenjaku ketika mereka sedang menyusun rencana mereka. Namun, untuk menghindari terbakarnya teknik terkutuk, setelah perluasan domainnya, Tengen meyakinkan Yuki untuk menggunakan domain sederhana saja dan bukan perluasan domainnya. Maka dari itu, setelah kematiannya, kita tidak pernah tahu seperti apa teknik domain yang dimilikinya ini. Tapi selain itu, untuk kekuatan andalannya, Yuki memiliki kekuatan andalan yang sangat kuat dan juga sangat berbahaya. Yuki menambahkan massa virtualnya ke tubuhnya hingga melewati batasan, karena Yuki tidak akan terpengaruh oleh massa virtualnya hingga batasan tertentu. Tapi karena Yuki meningkatkan massanya melebihi batasannya dan kepadatan tertentu di tubuhnya dengan tanpa batas, sehingga kepadatan yang diciptakan Yuki itu menjadi tanpa batas. Dan itu sama saja bagaikan Yuki membadatkan bumi hingga berdiameter 2 cm. Dan karena kepadatan tak terhingga tersebut, Yuki bisa menciptakan sebuah black hole di dirinya.
Namun itu juga mengorbankan dirinya sendiri, dan ini menjadi teknik andalan sekaligus jurus bunuh diri milik Yuki yang sangat berbahaya bagi Yuki sendiri maupun di sekitar serangannya tersebut. Tapi karena teknik penghalang dari Tengen serta tekad dari Yuki, black hole dari Yuki tidak meluas dan tidak bertahan, sehingga tidak membahayakan bumi. Dan demikian adalah penjelasan dan pembahasan tentang beberapa penyihir yang terdaftar pada Asosiasi Jujutsu Jepang sebagai penyihir peringkat spesial atau khusus. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.